pengorbanan terbesar yaitu ya harus rela ninggalin anak-anak di rumah dan suami untuk tampil di panggung DMD. Tadi pas kesini hujan-hujan ya. Berangkat juga tadi nggak bilang sama suami masih tidur karena pagi kan tadi kesini. Udah kayak lagu jatuh bangun deh pokoknya. Kayak aku dari rumah hujan-hujanan diantar sama teman-teman sampai sini tadi kejebak macet juga. Aku pengen lagu Keramat karena aku pengen merasakan kasih sayang dan taat sama orang tua. Pengorbanannya sih aku berkali-kali daftar ya. Awalnya aku pernah sekali tapi belum kepilih. Akhirnya aku daftar lagi. Ini udah ke yang 2 kalinya baru dipanggil. Ibaratnya sih doa dan perjuangan karena kan perjuangan butuh doa sama usaha. Kembali lagi di DMD Panggung Rezeki. Kita akan mulai Tuan Taku, selamat malam. Selamat malam Irfan. Ya. Selamat malam Mbak Inul. Malam Tuan Takur, marhaban ya Ramadan, maaf lahir batin ya Tuan Takur. Marhaban ya Ramadan, maaf lahir batin. Karen Delano, maaf lahir batin juga. Ya, Tuan Kalau Takur. saya sering ngomel-ngomel. Ya, aku maafin. Bro Ali, Marhaban. marhaban. Ya. Selamat malam semuanya. Malam Tuan Tako. Ya biduan. Biduan, oh. Saya ingin mengatakan berjuang itu sangat berat. Tapi jauh lebih berat mempertahankan memang. Tapi pada saat awal saya memperjuangkan diri saya seperti lewat dari lubang jarum. Kita bayangkan penyanyi zaman dulu mau masuk TV itu susah. Syaratnya satu, harus lulus wajah baru. Lolos wajah baru itu tidak gampang. Kita harus melewati, pada saat itu saya 1.800 peserta yang diterima hanya 6 orang. Saya real hadir dengan teman saya yang dari Bali, namanya Mas Andi. Dan pada saat itu saya mau nyanyi, ternyata yang ngiringin saya almarhum Yuman Darmasa tidak mau ngiringin saya. Berat nggak? Kenapa? Nggak mau, saya tahu dia ini penyanyi pop. Kenapa mau nyanyi lagu dangdut? Akhirnya saya pun sudah nggak tahu apa yang berbuat. Datanglah teman saya Willy Sumantri, pemain organ dia. Oke, saya ngiringin dia. Lagu apa Tommy? Termiskin di Dunia. Saya bawa lagu Termiskin di Dunia. Saya ambil ref. Habis itu saya start koplet 1. Mau koplet 2 di stop sama Ted Tejo. Pada saat itu saya tes jam 10. Saya mendapat kabar jam 8. Dan saya lolos. Dan 8 orang. Dangdutnya cuma saya yang lolos. Yang 5-nya pop semua. Dan itulah perjuangan terberat bagi saya. Des kedua, saya masuk dunia rekaman. Saya disuruh menunggu dari jam 10 pagi sampai jam 8 malam. Menunggu salah satu aransemen senior. Gak usah saya sebut namanya, udah meninggal dia. Habis itu saya seperti orang tidak tahu apa yang harus diperbuat. Bayangin aja jam 10 sampai jam malam kayak gitu. Saya gak makan, saya cuma minum aja. Karena maaf, uang itu susah banget saat itu. Akhirnya saya dikasih, datanglah seorang kakaknya Rahmat Kartolo, penyanyi lama. Nunggu apa dek? Nunggu aransemen pencipta lagu. Oh gak usah kamu tunggu, dia gak akan datang. Saya pulang jalan kaki, ini sudah saya ceritakan di banyak orang. Dari Pluit saya naik bus ke Grogol. Dari Grogol saya naik bus ke Rawamangun. Dengan modal 500 perak dikasih oleh Bapak Imam Kartolo. Dari Rawamangun saya jalan kaki ke Cililitan. Dan sampai saat itu tidak selesai begitu aja. Perut saya kan lapar. Saya beli singkong rebus 2. Disitulah perjuangan saya yang paling berat. Sepanjang jalan dari Rawamangun ke Cililitan itu saya hanya makan singkong itu. Bukan menyerah lagi. Saya bilang, saya mau kerja lain aja. Saya udah putus asa.
Karena pada saat kita tes wajah baru, maaf ya peserta ini jumlahnya 1.800, kami hanya memilih 6 orang. You down nggak? Pasti down lah. Dan kita tidak kenal siapapun di TVRI. Dan saat itu hanya TVRI barometer kita. Pada saat teman saya Andi dari Bali, saya suruh nunggu pengumuman dan dia bilang gini, Tommy, saya teman kamu. Kalau saya makan, kamu makan. Saya minta kamu optimis. Kalaupun kamu nggak dapat, kita berjuang lagi di tempat lain. Itu menguatkan saya, teman saya yang Andi. Dan sekarang saya nggak tahu di mana dia berada. Dan semenjak itu dia tidak pernah lagi hadir di hadapan saya dan saya nggak punya HP dan kami putus hubungan sampai sekarang. Berapa lama coba? Jadi dia menguatkan saya, kalau saya makan kamu makan. Nah, di situ saya merasa ada kekuatan. Dia tunggu sampai pengumuman itu sampai jam 7 jam 8 malam. Habis itu dia lari nabrak saya di tempat makanan itu karena saya nggak beranjak dari situ. Dia bilang, kamu lulus, kamu lulus. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Di situ saya udah mulai berpikir. Karena syarat waktu lolos wajah baru bisa rekaman. Nah itu salah satu. Saya pada saat itu belum menikah, belum kawin kan saya. Saya tidak pernah kontak dengan keluarga saya di Bangka. Saya dari Bangka Belitung. Ibu saya pun gak tahu saya tuh kerjanya apa. Gak ada yang tahu. Pada saat saya muncul lagu di album Minggu, baru ibu saya ngeliat di Bangka. Oh kamu jadi penyanyi, kok gak ada kabar? Padahal sebelumnya ibu saya meninggal. Si Tommy udah jadi gembel di Jakarta. Biasa orang berita-berita burung saat itu. Mereka gak tahu lah, mungkin mereka mengatakan, Tommy Ali gak ada kabar, udah jadi gembel. Mungkin udah gak tahu di mana rimbanya. Itu sempat ibu saya mendengar berita itu. Tapi toh dia melihat anaknya muncul di album Minggu, hari Minggu. Dia bilang, anak saya jadi penyanyi. Habis itu gak lama saya pulang. Baru saya pulang. Baru saya minta maaf sama ibu. Saya berjuang sama ini dengan kekuatan batin dan didampingi oleh teman-teman saya. Semua yang ada di Jakarta, itulah teman-teman saya. Kamu tadi Bisa, pasti gimana sih? lagu dangdut yang dites, liriknya kemana-mana. Iya, Pop ini juga, coba. Kak. Kak Eri, tunjukin. Coba Kak Eri. Tunjukin, gak Enggak, apa-apa. masih bagus. Enggak apa-apa, Sampai- sengau dikit. Waduh, kalau di awal karir perjuangan yang paling berat itu apa ya? Pisah dari keluarga, karena pada saat ke Jakarta itu aku cuma sama bunda, sama ibuku gitu. Dan ditambah lagi di Jakarta ini aku gak punya saudara sama sekali. Jadi memang ya atas izin Tuhan lah, maksudnya dengan perjalanan dengan liku-likunya yang berat gitu. Tapi pada akhirnya kita bisa melaluinya dengan baik gitu pada akhirnya. Ya pasti karena jauh dari keluarga, sama biaya hidup itu mahal sekali gitu. Jadi tapi memang segala sesuatu yang berkaitan dengan cita-cita dan harapan dan keinginan itu memang harus diperjuangkan. Nah di mana ada perjuangan pasti akan ada pengorbanan kan gitu. Kalau saya jadi anaknya bapak kasih nama saya siapa? Amelia. Amelia. Iya. Kenapa Kenapa kok Amelia, Amelia, Pak? Cantik soalnya. Kan ada lagunya. Amelia cantik. Iya. Coba, Oh, kalau Emilia cantik itu jalannya kayak gimana? Mau ya dikasih tahu jalannya gimana Coba. toh? Coba. Cantik. Cantik. Bapak bilang dong Amelia jalan sayang gitu. Amelia jalan sayang. Digebuk nggak tuh? Momen menyerah pernah karena ya udah bisa dibilang aku kan waktu ke Jakarta itu kan SD ya kelas 1 SMP kelas 1 sempat setahun gitu ya setahun itu rasanya udah berat banget lah, kayak lama banget gitu sampai akhirnya dengan berbagai kejadian yang tidak mengenakan gitu akhirnya aku memutuskan sama bunda untuk udahlah kita pulang kampung aja lah, kayaknya memang bukan Jakarta ini bukan tempat kita gitu. Tapi ternyata bersyukurnya adalah di saat kita berserah gitu ya, kuasa Tuhan dinyatakan gitu. Jadi aku dapat kesempatan ikut festival karaoke dangdut sejabotabek memperebutkan piala Pak Haji Rhoma Irama saat itu. Peserta barengan Kak Iyeth Bustami dan ternyata itu menjadi jalan ketika aku menjadi juara 1 di situ sejabotabek.
itu justru menjadi jalan aku melangkah ke dunia recording sampai dengan sekarang gitu. Memang penyanyi Aku kali. ikut audisi aku. Pasti langsung dapat 12 miliar kok dia sih. Iya. Itu dong. Otak beraksi, beraksi, beraksi. Iya beraksi. Beraksi. Eri Susan. Enak banget. Support dari keluarga itu luar biasa banget. Selalu ada buat aku walaupun mungkin jaraknya tidak berdekatan ya. Karena di Jakarta aku berdua sama ibuku, tapi mereka itu yang selalu istilahnya selalu berdoa, selalu menguatkan gitu dan selalu mensupport gitu apapun yang aku kerjakan dalam masa-masa perjuanganku. Ya sehingga aku merasa bahwa apa yang aku raih, apa yang aku capai sampai dengan saat ini bukan keberhasilanku pribadi, tapi memang murni dukungan, doa dan support dari keluarga gitu.